semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Wiratika Sihno, Anissa Fahri, Nurul Pratiwi, Dernia Muhammad, Gufira Tamarunggehe, M. Julfikar Hasim, serta Hilmawan S. Abdul Salam. Video kali ini, pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dan macam-macam alkali tanah. Yang kedua, kelimpahan unsur alkali tanah di alam. Yang ketiga, sifat-sifat alkali tanah. Yang keempat, pembuatan alkali tanah dan ekstraksinya. Dan yang terakhir yaitu kegunaan dan dampak unsur senyawa alkali tanah. Yang pertama, alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam alkali tanah yaitu ada unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Be adalah berilium, memiliki ciri yaitu warnanya abu-abu dan mudah pecah, termasuk unsur beracun, jadi harus hati-hati. Sedangkan Mg yaitu magnesium, berbentuk padat, warnanya berwarna abu-abu mengkilap. Dan Ca yaitu kalsium, memiliki warna putih keperakan. Sr atau strontium memiliki warna perak kekuningan. Ba atau barium berwarna keperakan dan lunak. Dan yang terakhir yaitu Ra atau radium, tingkat radioaktifnya sangat tinggi. Seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, dan sulfat. Oleh karena logam alkali tanah berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Bisa dilihat pada tabel periodik berikut ini. Pada tabel periodik berikut ini menunjukkan bahwa pada golongan 2A terdapat unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, atau Ra, yaitu pada unsur logam alkali tanah. Kelimpahan unsur golongan alkali tanah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur alkali tanah dapat ditemukan di alam dalam bentuk logam. Kelimpahan unsur golongan alkali tanah ini yaitu banyak di alam terdapat kalsium dan magnesium yang paling banyak didapatkan. Sifat fisik alkali tanah yaitu yang pertama titik leleh, titik didih, serta daya hantar listrik dan panas dari B ke Ba cenderung menurun. Kemudian bagian B, titik lelahnya lebih besar dibandingkan alkali. Kemudian bagian C, tingkat kerapatannya lebih besar dibandingkan alkali. Sifat alkali tanah. Adapun sifat-sifat logam alkali tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa menghantarkan kalor dengan baik kecuali berilium. Yang keempat, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Yang kelima, densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Yang keenam, radium bisa bersifat radioaktif. Yang ketujuh, jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali atau Ia. Mari mengenal sifat-sifat keperiodikan logam alkali tanah. Yang pertama, semakin besar periode, semakin besar jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan terbesar dimiliki oleh barium. Kemudian yang kedua, semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksinya menjadi semakin besar. Yang ketiga, logam alkali tanah memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Yang keempat, alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Yang kelima, energi hidrasi ion M2+ alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+ pada logam alkali.
Akibatnya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya sehingga stabil sebagai ion +2. 1. Logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat sehingga lebih keras daripada logam alkali. 2. Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. 3. Logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif. Sifat-sifat kimia logam alkali tanah berkaitan dengan kereaktifan. Yang ke-1, logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. Jika dibandingkan Ba, Be termasuk unsur yang kurang reaktif. Lbe merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air, sementara itu Mg bisa bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air layaknya unsur alkali. Lanjutannya yaitu yang ketiga, logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A, kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen, sementara itu unsur alkali tanah lainnya Mg, Ca, Sr, Ba bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Yang keempat, sama seperti logam alkali, alkali tanah juga memiliki warna nyala. Warna nyala Be dan Mg akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Untuk unsur Ca, Sr, dan Ba akan memberikan warna nyala berturut-turut jingga, merah ungu, dan kuning kehijauan. Yang kelima, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen yang membentuk senyawa oksida. Jika bereaksi dengan oksigen berlebih, Ba akan membentuk senyawa peroksida atau nama senyawanya BaO2. Yang ketujuh, saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen pada suhu akan menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Proses pembuatan alkali tanah dan ekstrasinya. Logam-logam alkali tanah diproduksi melalui proses elektrolisis lelehan garam halida atau biasanya klorida. Melalui reduksi halida atau oksida, magnesium diproduksi melalui elektrolisis lelehan MgCl2. Lalu, ekstrasi adalah pemisah suatu unsur dari suatu senyawa. A. Ekstraksi berilium. Yang pertama, metode reduksi. Untuk mendapatkan berilium bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril dengan Na2SiFe6 sehingga 7000 Celcius karena beril adalah sumber utama berilium. Atau BeF2 tambah Mga MgF2 tambah Be. Yang kedua, metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium, juga kita dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl, karena BeCl2 tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. Reaksi yang terjadi adalah katoda, yaitu Be2 plus tambah 2E kurang AB. Anoda yaitu 2Cl kurang A Cl2 tambah 2E-. B. Ekstraksi magnesium. Yang pertama, metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstrasinya dari dolomit, karena dolomit merupakan salah satu sumber yang menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO dikali CaO, lalu MgO dikali CaO. Dipanaskan dengan FSI sehingga menghasilkan Mg. 2 dengan MgO dikali CaO ditambah FeSiA, 2Mg ditambah Ca2SiO4 ditambah 2E. Yang kedua, metode elektrolisis. Selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi yaitu CaO tambah H2OA, Ca2 plus ditambah 2OH-, Mg2 plus tambah 2OH kurang A, Mg atau OH2. Selanjutnya, Mg atau OH2
direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Mg atau OH2 ditambah 2 HClA, MgCl2 ditambah 2 HO2H. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Katode yaitu Mg2+ tambah 2E kurang A Mg. Anode yaitu 2Cl kurang A Cl2 ditambah 2E min. C. Ekstraksi kalsium atau Ca. Metode elektrolisis batu kapur CaCO3 adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium Ca. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HClAGAR. Terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi CaCO3 tambah 2 HClA CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Setelah mendapatkan CaCl2, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium Ca. Reaksi yang terjadi katoda Ca2 tambah, saya ulangi, katodanya yaitu Ca2+ tambah 2E minus A Ca. Anoda 2Cl kurang A Cl2 tambah 2E minus. Lanjut ke metode reduksi. Logam kalsium Ca juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Reduksi CaO oleh AC, saya ulangi, oleh Al 6CaO tambah 2ALA 3Ca tambah Ca3A L2O6. Reduksi CaCl2 oleh Na. CaCl2 tambah 2Na ACA tambah 2NaCl. D. Ekstraksi barium atau Ba. Metode ekstraksi barium BaSO4 adalah sumber utama untuk memperoleh barium Ba. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi metode Ba2+ tambah 2E minus ABA. Anoda 2Cl minus ACl2 tambah 2E minus. Metode reduksi setelah dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi 6BaO tambah 2Al A3Ba plus Ba3Al2O6. E. Ekstraksi strontium atau Sr. Metode elektrolisis untuk mendapatkan strontium atau Sr, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit atau SrCO4 karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium atau Sr. Reaksi yang terjadi katode Sr2+ tambah 2E plus A Sr. Anoda SCl kurang A Cl2 tambah 2E minus. Berilium. Kegunaan dari berilium yaitu bahan penguat kemudi pesawat jet. Campuran berilium dan tembaga digunakan untuk peralatan listrik. 2. Magnesium. Kegunaan dari magnesium yaitu bahan pasta gigi yang dapat mengurangi asam. Ketiga, kalsium. Kegunaan kalsium yaitu terdapat di dalam susu untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang dan gigi. 4. Strontium. Kegunaan dari strontium yaitu dulu digunakan untuk bahan pembuatan layar kaca TV. Yang kelima, barium. Kegunaan dari barium yaitu bahan racun tikus. Dan yang terakhir yaitu radium. Kegunaan dari radium yaitu disuntikan ke penderita kanker prostat yang sudah menyebar hingga ke tulang. Pembahasan selanjutnya yaitu
Dampak senyawa alkali tanah. Dampak senyawa dari berilium. Pertama, yaitu bersifat karsinogenik. Karsinogenik adalah senyawa yang dapat menyebabkan atau menginduksi penyakit kanker. Yang berikut, paparan terhadap berilium dapat menyebabkan penyakit beriliosis. Beriliosis adalah terbentuknya jaringan abnormal pada paru-paru yang disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Yang kedua, senyawa magnesium, yaitu ledakan bisa terjadi jika bubuk atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Dampak dari senyawa kalsium, yaitu asupan lebih dari 2,5 gram kalsium per hari tanpa kebutuhan medis dapat mengarah pada pembentukan batu ginjal. Dampak dari senyawa strontium yaitu ada 3. Yang pertama, strontium radioaktif dapat menyebabkan kanker tulang. Yang kedua, strontium kromat dapat menyebabkan kanker paru-paru. Dan yang ketiga, serapan strontium radioaktif terlalu tinggi dapat menyebabkan anemia, kekurangan oksigen, bahkan kanker. Dampak dari senyawa barium. Dampak dari senyawa barium memiliki 2 dampak. Yang pertama, pemakaian dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan penyimpangan jantung dan tumor. Dan yang kedua, dalam jangka panjang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan terganggunya sistem saraf. Dampak dari senyawa radium memiliki 2 dampak, yaitu yang pertama, pemaparan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Dan yang kedua, mengakibatkan efek kesehatan seperti anemia, katarak, dan gigi fraktura. Baik teman-teman, itulah tadi materi pembahasan tentang alkali tanah. Semoga bisa membantu teman-teman mengenai apa itu alkali tanah, dan bye-bye next